Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, siang, malam, salam Hasanuddin. Dewan Juri yang terhormat, rekan panitia Unitek 2022 Universitas Negeri Yogyakarta, serta rekan peserta Unitek 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Izinkan kami untuk memaparkan rancangan aplikasi yang dibangun dan potensi bisnis dari Work Posture Scanner, aplikasi deteksi postur kerja berbasis video dengan metode perhitungan Rebarula. Seperti namanya, aplikasi deteksi postur kerja. Aplikasi ini akan mendeteksi postur kerja seseorang dengan menggunakan CCTV sebagai media untuk pengambilan posisi postur tubuh bagi para pekerja dan akan dianalisa menggunakan metode perhitungan Rebarula. Aplikasi ini berbasis desktop dan menggunakan video sebagai data yang akan diolah. Proses pengambilan data dilakukan dengan mengambil data berbentuk video di kamera CCTV yang ditempatkan pada sudut ruangan perusahaan dengan ukuran video 1280 x 720 piksel sejauh 5-10 meter dari objek. Pada tahapan ini, hasil dari akuisisi citra berupa video dengan durasi 1-3 menit. Setelah itu dilakukan ekstraksi frame untuk mendapatkan data citra yang nantinya akan diolah dan digunakan untuk mendeteksi postur tubuh bagi para pekerja. Ekstraksi frame pada video untuk mendapatkan data citra yang dilakukan library CV2 dari Python yang akan membaca file video dan dengan fungsi video capture. Isi dari video itu akan dipecah menjadi beberapa frame dalam format JPG. Video capture pada variabel cap berfungsi untuk menyimpan video dan memecah video menjadi beberapa frame. Kemudian, perulangan digunakan untuk memberikan judul dari setiap frame. Setelah citra diperoleh, selanjutnya masuk pada tahap pre-processing, yang dimana pada tahap ini dilakukan beberapa perubahan pada citra asli untuk memudahkan dalam proses tahap selanjutnya. Nah, pada tahap pertama ini, yang dilakukan dalam pre-processing yakni mengubah citra RGB menjadi citra grayscale, yang dimana citra grayscale merupakan citra yang menggunakan tingkatan warna abu-abu agar lebih mudah diproses. Oleh karena itu, hanya memiliki satu nilai intensitas pada setiap pixel. Untuk tahap kedua yang dilakukan dalam pre-processing yakni normalization, yang dimana tujuan dari normalization citra adalah mengurangi resolusi citra yang berguna saat proses pengenalan citra dan juga meningkatkan akurasi pengenalan. Setelah data telah dilakukan pre-processing, selanjutnya masuk pada tahap object detection. Tahap ini merupakan proses mencari dan menemukan suatu objek dalam sebuah gambar maupun video. Konsep umumnya seperti melakukan scanning pada seluruh bagian gambar atau video, lalu melakukan keputusan terhadap objek yang ingin dideteksi dan tidak dideteksi. Library yang digunakan adalah OpenPose. OpenPose menggunakan jumlah komputasi yang sangat besar, sehingga efektif apabila dijalankan pada GPU dengan kecepatan frame yang lebih rendah. OpenPose digunakan untuk membentuk skeleton atau kerangka pada objek dengan menggunakan two-branch multistage. Two-branch multistage yang berarti dua cabang, maka menghasilkan dua output yang berbeda. Gambar yang diinput dan dideteksi menggunakan two-branch multistage akan menghasilkan dua output yang berbeda. Pada tahap two-branch, output yang pertama akan memprediksi confidence maps dari lokasi bagian tubuh yang berbeda, seperti mata kanan, mata kiri, siku kanan, dan siku kiri. Kemudian, output yang kedua akan memprediksi part affinity fields dari beberapa hubungan bagian tubuh yang tidak terstruktur. Setelah itu, kedua output ini akan diproses menggunakan algoritma greedy untuk mendapatkan koordinat di setiap anggota tubuh. Baik, selanjutnya, data gambar yang telah ditentukan anggota tubuhnya dengan object detection akan diklasifikasikan dan diidentifikasi posturnya sesuai dengan metode perhitungan Reba dan Rula. Metode Reba atau yang biasa kita kenal dengan Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja ataupun postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki seorang pekerja. Perhitungan metode Reba menggunakan nilai derajat tertentu dan di setiap derajat akan diberikan poin. Begitu pula dengan metode Rula, yang mana metode Rula merupakan Rapid Upper Limb Assessment
yang digunakan untuk penilaian postur tubuh bagian atas, untuk postur telapak tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung, dan leher, beban yang diangkat, tenaga yang dipakai, dan jumlah pekerjaan. Perhitungan metode Rula juga menggunakan nilai derajat tertentu dan di setiap derajat akan diberikan poin. Kemudian pengidentifikasian ini menggunakan library OpenPOS yang akan mengukur derajat dari setiap data anggota tubuh dengan membentuk model data yang telah ditentukan titik sendinya. Derajat yang terbentuk akan diidentifikasi sesuai metode perhitungan Reba dan Rula. Setelah model data telah dibangun, sistem identifikasi postur tubuh dengan metode Reba Rula telah selesai, maka akan dilakukan integrasi dengan user interface dari aplikasi. Aplikasi ini menyediakan field input video yang nantinya akan diproses, kemudian output dari aplikasi ini akan menampilkan hasil perhitungan dari metode Reba dan juga Rula. Selain itu, hasil ini dapat berupa laporan K3 yang akan mempermudah petugas K3. Kemudian, pada potensi bisnis, pemerintah mengupayakan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja di setiap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perundang-undangan yang diusung pemerintah guna meningkatkan K3 di perusahaan. Berdasarkan perundang-undangan dan arahan dari pemerintah, perusahaan pun sadar akan pentingnya keselamatan kerja bagi para pekerjanya karena kunci suksesnya perusahaan ada pada kesehatan para pekerja. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan penghargaan Zero Accident kepada perusahaan yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Beberapa perusahaan juga menyusun tim kesehatan dan keselamatan kerja guna memaksimalkan pelaksanaan program K3 yang diusung oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Adanya work posture scanner diharapkan dapat membantu perusahaan yang menyusun tim K3 untuk mengidentifikasi dan melaporkan K3 dengan cepat dan tepat. Berdasarkan beberapa kepentingan K3 di perusahaan dan program K3 pemerintah, work posture scanner dianggap perlu dan berpeluang tinggi untuk dapat digunakan di setiap perusahaan. Demikian presentasi yang kami paparkan. Kami harap dengan adanya rancangan aplikasi ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pengusaha, bagi para pekerja di perusahaan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.